yang mau tanya, kalau mau nanya boleh melalui menu chat dulu, biar nanti kami bacakan, atau mungkin kalau ada yang mau enaknya ngomong langsung gitu, boleh pakai apa namanya icon angkat tangan, raise hand gitu, mungkin bisa nanti kami pandu satu-satu. Silahkan. Mungkin dari Pak Andres mau nanya, atau mungkin dari ada siapa lagi nih di layar saya yang paling dekat dengan Bu Mita itu ada Bu Linda, ada Ibu Desi, ada Ibu Marta. Ayo silahkan. Kita kalau misalnya nggak ada yang nanya, mungkin kita sharing-sharing aja kali ya Bu ya. Oh ada nih, dari Ibu Desi, Bu Mita. Beliau bertanya, bagaimana mengajarkan konsep mindfulness pada anak-anak dan remaja? Mau langsung dijawab atau mau kita kumpulkan? Langsung jawab aja kali ya enaknya. Oh ya udah, Oke, silakan Jadi Ibu Mita. sebenarnya saya klinis dewasa ya, tapi saya memang cukup sering menemukan anak-anak dan remaja. Kalau saya mungkin remaja tengah akhir itu banyak yang menemukan, dan saya kebetulan punya anak. Jadi mindfulness pada anak ini sebenarnya sudah banyak. Yang pertama ada kelas-kelas yoga anak. Kalau yang startnya dari usia 4 tahun, itu startnya dari 4 tahun. Itu sudah banyak sekali kelas-kelas yoga, itu kalau latihan mindfulness secara formal ya. Kalau secara informal, ini sebenarnya justru anak-anak itu terkadang sudah melakukan mindfulness tanpa kita sadari, dan bahkan mungkin kita yang nggak sadar kita ternyata belum melakukan mindfulness. Anak-anak dengan bermain saja, atau remaja-remaja yang mungkin ini satu-satu ya. Kalau anak-anak itu mungkin contohnya, misalnya mereka dengan bermain pasir apa ya namanya, sintetik ya. Kalau anak saya itu ada di rumah tuh pasir sintetik, mereka fokus hanya dengan bermain itu saja. Mereka bisa 30 menit bahkan fokus untuk bermain itu secara nggak sadar itu merupakan suatu bentuk konsep mindfulness sendiri, karena dia benar-benar memegang alat pasirnya, kemudian menyendok pasirnya, sedang tidak melakukan apa-apa, sedang tidak melakukan hal-hal lain selain itu. Kalau mungkin remaja, itu kalau yang formal, mungkin bisa ya, kalau sekarang udah banyak tuh meditasi-meditasi ringan yang via di Relief sendiri sudah ada aplikasinya untuk meditasi ringan. Di YouTube juga mungkin salah satunya juga banyak ya meditasi-meditasi ringan yang bisa kita lakukan untuk di pagi hari. Kemudian kalau mindfulness informal, bentuknya sama. Jadi kadang butuh konsistensi. Jadi sifatnya untuk keseharian itu perlu ada disiplin sama konsistensi sih. Kalau misalnya ya, kalau kita suruh anak kita untuk yang remaja untuk bersih-bersih, menyapu saja itu sudah salah satu. Cuma pahami bahwa konsep tersebut, nah kalau lagi melakukan itu, kerjain itu aja ya. Jadi jangan, misalkan kadang kita sebagai ibu, kadang tuh kayak nggak bisa ya, ngeliat anak tuh cuma kayak, kok kayak bengong ya tuh anak, padahal mungkin tidak, dia sedang menikmati prosesnya, padahal mungkin kita yang terlalu bawel sebagai orang tua yang kayak, nah itu loh, nah itu bersin juga, itu bersin juga. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya justru remnya tuh ternyata di orang tua. Karena apa? Karena secara tidak langsung mereka sebenarnya sudah melakukan itu gitu. Terima Begitu kasih Bu Ibu Desi. Mita. Mungkin dari Bu Desi, kira-kira jawaban dari Bu Mita sudah cukup Ya, atau apakah ada yang mau ditanyakan Bu Desi mungkin? mungkin saya tambahin sedikit kali ya Bu Mita ya, Ya silakan ya, karena saya Mbak Anissa. biasa juga Dari berinteraksi anak dengan ya. anak-anak gitu ya. Biasanya yang saya lakukan itu memang salah satu tekniknya adalah teknik informal Bu Mita gitu kan. Oh oke. Karena anak-anak itu biasanya akan bisa lebih merilis emosi itu dengan cara bermain, benar saya setuju gitu. Tapi bentuk permainannya seperti apa? Biasanya itu saya sih memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar gitu. Mungkin kalau emang harus beli ya beli pun juga nggak harus mahal gitu. Kayak misalnya bikin
mengisi sebuah botol di dalam mengisi botol dengan air lalu kemudian ditaruh glitter, kita kocok-kocok nih glitternya, terus dia disuruh lihatin nih gitu, disuruh lihat kira-kira si glitter itu ntar turunnya perlahan-lahan itu seperti apa gitu. Karena kebanyakan anak-anak pun juga ketika melihat itu mereka senang gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu teknik, atau mungkin teknik yang lainnya itu adalah teknik grounding. Teknik grounding itu berarti kita kayak semacam kayak melihat secara utuh, secara meluas gitu, tapi memang kita punya teknik-tekniknya sendiri. Misalnya kita mau melihat lima benda yang berwarna putih gitu. Kita cari di sekitar kita 5 hal yang berwarna putih apa saja gitu. Lalu kemudian ketika dia sudah berhasil, nanti turun lagi cari misalnya 4 nama buah yang diawali dengan huruf A misalnya gitu. Lalu kemudian kita pelan-pelan itu sambil kita terus sampai akhirnya ke angka 1, lalu kemudian kita tanyakan kira-kira apa yang kamu rasakan, seperti itu sih. Main pasir itu juga lebih enak. Main pasir pun juga enak sih gitu. Tapi kadang kita kalau ngadepin anak-anak itu pasti harus lebih kreatif sih tentunya ketimbang berhadapan dengan orang-orang dewasa. Betul, gitu ya, betul sekali. Tambahan saya sih mungkin itu aja. Kalau dari Bu Desi kira-kira sudah cukup terpuaskan dengan jawaban dari Bu Mita? Oke, kalau gitu saya mau coba buka lagi pertanyaan yang lain atau sesi yang lain. Oke, dari Bu Desi, berarti meminta anak dan remaja menikmati yang dilakukan saat ini ya. Gimana Bu Mita? Gimana Mbak? Ya, jadi lanjutan dari Bu Desi adalah kesimpulannya berarti meminta anak dan remaja menikmati yang dilakukan saat itu. Iya betul, jadi sebenarnya konsepnya kita memang harus disiplin ya, waktunya mandi atau waktunya makan, tapi sedikit berikan fleksibilitas mungkin ya. Nggak apa-apa kok kalau misalkan geser 10 menit dikit, atau oh ya nanti dikit deh, nggak apa-apa. Berikan sedikit kelonggaran, karena memang situasinya sangat tidak nyaman untuk saat ini. Tuh. Betul. Terima kasih Bu Mita. Mungkin ada lagi rekan-rekan lain yang mau sharing atau bertanya, atau mungkin dari Ibu Eli mau sharing terkait dengan pengalamannya. Bu Eli mungkin pernah ada pengalaman terkait hal ini, Bu, untuk sharing-sharing ilmu mungkin sekalian. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya ya ingin berbagi sedikit saja bahwa pada umumnya orang tua itu pengennya anaknya itu padat. Gitu, pengen madetin, pengen cepet bisa, cepet jagoan gitu. Dan kata sederhananya gini, hidup dibuat selalu tergesa-gesa. Gitu. Jadi santai dikit gitu. Ini kan masalahnya kita di rumah ya, kemudian PR-nya becubuk ya. Yang Zoom lah, yang PR tertulis lah, yang hafalan lah gitu. Saya lihat di cucu-cucu saya di depan mata. Nggak bisa komentar juga sih, banyak-banyak kan ada emak bapaknya ya. Tapi yang saya alami selama ini itu tergesa-gesa. Jiwa anak-anak nggak bisa dibuat tergesa-gesa. Orang dewasa aja nggak bisa dibuat tergesa-gesa gitu. Jadi kalau lanjutan kata lockdown adalah slow down. Ya, orang pikir ya slow down karena gini, dipikir kayaknya selalu harus ada hasilnya dan hasil itu harus konkret. Sebetulnya ini salah angkatan saya. Dulu ketika saya membesarkan kalian semua, saya dera kalian seperti itu. Cepetan mama bilang, makanya itu kan PR-nya belum habis itu ini apa gitu. Jadi sekarang mau nggak mau itu wiring otak kita nih ibu-ibu muda ini ya seperti itu gitu. Salahnya mah dari neneknya, kan yang nenek mesti ngaku salah dulu. Jadi biarlah diam, biarlah merenung, ya, kontemplasi, merenung dan segala berpikir, diam aja. It's okay karena mereka banyak sekali mereka temukan dari situ. Jadi nggak mesti harus ada selalu program gitu. Dan dari situ luar biasa dia bisa timbul ide-ide yang bagus. Justru itulah orang kan kalau perlu ide dia perlu merenung. Jadi saya menghimbau kasihlah kesempatan buat
anak-anak ini merenung. Nggak perlu jiwanya dipadetin, pikirannya dipadetin. Udah kecapean amat terlalu banyak tugas-tugas tugas-tugas sekolah ya akademik. Kenapa sih mesti akademik doang? Yang jelas sekarang ini kan kita di dalam pandemi ya, dalam wabah ya. Wabah ini dekat pada apa sih? Ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Sakit sama mati. Iya. Jadi masukin kayak nilai-nilai agama di situ. Nggak mati orang kalau belum tentu belum ajalnya dia gitu. Nggak nyampe umurnya gitu. Misalnya kayak begitu. Karena ke depan dunia akan amat sangat-sangat berbeda. Ya sekarang aja udah berbeda kalau dilihat oleh NASA ya. Pesawat nggak terbang, truk nggak jalan ya. Semua lebih langit biru. Saya dari Bekasi bisa lihat gunung di Bogor dan semuanya lah gitu. Udah lebih bagus. Kita juga harusnya lebih bagus sebagai manusia, sebagai jadi orang tua. Nggak pernah kan saya 69 tahun, saya nggak pernah lockdown seumur hidup saya kayak begini sekarang ini. Jadi saya pikir lebih baik ini kita pergunakan tadi seperti yang sudah disampaikan, look in lah ya gitu. Kita sebagai orang tua benar banget mindfulness, lihat ke dalam diri, apa yang selama ini kita keliru dari anak kita, apa yang kurang selama ini. Kalau utang di bank gitu, bayarnya gimana? Kan nggak bisa cash langsung kan, bisa juga sih. Tapi umumnya nyicil kan. Nah, sebagai kata penutup, berapa banyak ya hutang kita sama anak-anak kita selama ini. Sekarang gilirannya buat nyicil. Selamat nyicil. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli untuk masukannya. Jadi intinya kita balikin lagi ya ke kodrat anak-anak itu seperti apa gitu. Kalau memang anak-anak kodratnya bermain, ya biarkan kita bermain gitu. Tapi yang terpenting adalah kita sebagai orang tua harus bisa lebih sehat mental dulu tentunya untuk bisa mendampingi anak-anak kita supaya dia lebih produktif dalam belajar, produktif dalam berkembangan gitu. Dan yang terpenting lagi itu adalah bagaimana sih kita caranya membayar hutang kita terhadap hal-hal yang pernah kita abaikan dalam mendukung program dalam mendukung tugas-tugas perkembangan anak-anak kita yang sebenarnya selama ini terabaikan karena kesibukan kita sebagai orang yang bekerja, mungkin orang yang punya banyak kegiatan, mungkin seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Eli untuk masukannya. Terima kasih Ibu. Mungkin ada lagi rekan-rekan yang lain. Dari Ibu Linda mungkin ada yang mau ditambahkan, atau dari Bu Luki. Atau ada yang mau ditanya lagi. Nggak ada nih, cukup nih. Ya Bu, kalau misalnya nih Bu, saya aja deh yang nanya itu. Kan tetap sehat mental itu kan penting banget gitu ya Bu ya buat kita dalam menghadapi fase-fase seperti ini gitu. Ada nggak sih Bu tips and trick yang paling sederhana gitu yang bisa kita lakukan selain melakukan aktivitas-aktivitas yang formal dan informal itu? Oke, ya Mbak Anissa. Bagaimana tadi, maaf? Kan tadi kan Bu Mita kan sempat Bu Mita kan sempat menjelaskan bahwa sebenarnya ada dua cara mindfulness, ada formal sama informal gitu. Kalau yang cara paling sederhana kan adalah melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang sebenarnya biasa kita lakukan gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya gitu kita sudah melakukan nih gitu, tapi ternyata kita masih merasa mindful, otaknya penuh gitu, apa yang harus dilakukan sih Mbak? Karena gini, sebenarnya kondisi mindful sendiri, ini terlalu mindful apa nggak bisa udah terlalu penuh ya maksudnya ya? Full banget. Ini artinya kita belum dalam keadaan mindfulness berarti. Jadi sebenarnya situasinya adalah kenapa kita sampai bisa penuh. Artinya selama kita melakukan konsep atau teknik mindfulness ini, pikiran kita masih lompat-lompatan nih, jangan-jangan. Atau misalkan, aku mau mindfulness nih hari ini, aku mau menatap ini, terus tiba-tiba kebayang lagi, tagihan listrik belum dibayar nih, atau anak udah mandi belum ya? Nah itu berarti
belum konsep mindfulness sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya ketika kita sedang melakukan hal-hal, misalkan sedang melakukan satu hal, itu baiknya benar-benar fokus pada hal itu saja. Misalnya saat tidur, ini sebenarnya juga salah satu ini ya, pertimbangan di mana kita biasanya baiknya secara rutin memang melakukan detoksifikasi digital. Atau misalkan kita bisa satu hari itu kayak 50 atau 15 menit atau 1 jam lah, kita letakkan handphone kita atau perangkat-perangkat digital kita itu di satu tempat. Jadi ada semacam memang minimalisir itu ya. Atau di kamar tidur kita mungkin yang biasa ada TV di kamarnya, coba mungkin TV-nya bisa dipindahkan. Jadi memang kalau secara nggak sadar itu ternyata hal-hal di luar kita yang secara kita nggak sadari itu ternyata makan banyak banget energi kita. Kayak TV misalnya aku nggak nonton kok, itu secara nggak langsung kita melihat TV itu mati aja sudah mengeluarkan energi sebenarnya. Atau misalkan handphone, aku nggak pegang-pegang handphone kok, tapi kan pikiran kita, ada yang WA nggak ya, ada yang ini nggak ya, udah mati belum ya. Nah seperti itu sebenarnya pikiran-pikiran kita ternyata masih lompat-lompat. Nah itu kembali lagi caranya gimana? Netralin lagi nih. Aku kan lagi tidur ya, atau mungkin aku kan lagi cuci piring ya. Itu jadi fokus terhadap satu tindakan. Nah itu. Oke, berarti intinya adalah fokus gitu ya. Fokus sama apa yang mau kita lakukan saat itu gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan nih Mbak Mita dari Regia, dari Ibu Regia. Bagaimana menghadapi bagaimana menghadapi dua anak yang jaraknya 2 tahun dan usianya 5 tahun dan 3 tahun jika mainannya hanya 1? Oke, terima kasih atas Bu Eli. Kalau mau pamit silakan Ibu. Ya Bu Eli. Silakan Ibu ya. Eli. Terima kasih ya Bu sudah berkenan sharingnya, sudah berkenan hadir ya. Oke Mbak Anissa tadi ya, bagaimana menghadapi dua anak yang jaraknya 2 tahun, usia 5 tahun dan 3 tahun jika mainan hanya 1? Ini mohon maaf sekali, ini bukan kapasitas saya. Mungkin bisa Mbak Anissa yang menjawab kali ya, karena saya memang klinis dewasa Ibu Regia, jadi saya mohon maaf sekali, bukannya karena saya tidak mau menjawab, namun untuk bidang ini saya benar-benar tidak kompeten atau kurang kompeten di bidang ini. Tuh, silakan Mbak Anissa mungkin. Atau ada klinis anak mungkin yang hadir di sini? Mungkin sebenarnya ini topik ini akan lebih cocok nanti ketika yang di tanggal 15 ya, terkait dengan aktivitas lain dengan gadget gitu. Kalau nggak salah Ibu Regia juga sudah terdaftar di agenda itu. Jadi pertanyaan itu saya keep dulu ya Bu ya untuk ditanyakan ditanyakan di sesi yang tepat seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Mita dari Mahres. Tapi di sini tulisannya adalah nama saya Lia, usia 29 tahun dengan anak 3 tahun yang saat ini ikut program school from home dari daycare-nya. Saat ini saya sedang mengambil kuliah S2 sehingga bisa dibilang sedang masa school from home juga. Jadi double nih school from home-nya, ada dari anak dan diri sendiri. Nah, saat ini di rumah ini bisa dibilang saya malah lebih fokus ngurusin anak saya dan kuliah saya jadi agak terbengkalai. Bagaimana Mbak supaya bisa tegas sama diri sendiri? Saya cenderung punya drive untuk please others gitu, ingin mendampingi anak saya secara terus-menerus seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Lia. Oke. Ini sebenarnya bisa dibilang Ibu perannya lagi tumpang tindih berarti ya. Di satu sisi harus jadi ibu, di satu sisi harus jadi siswa ya, mahasiswa gitu ya. Nah, ini sebenarnya sangat-sangat diperlukan boundaries atau batasan ya. Saya yakin bahwa kuliah S2 apalagi cukup berat. Dengan tugas-tugasnya, prakteknya mungkin. Tapi di sisi lain, anak kita lagi usia 3 tahun tuh, ini mirip banget sama anak saya. Maksudnya itu lagi bener-bener lagi aktif-aktifnya. Pengennya tuh nempel terus sama kita. Itu bener banget. Tapi sebenarnya anak usia tersebut itu bisa dijelaskan, Bu. Jadi kayak misalkan, Ibu mungkin bisa membuat batasan waktu diri juga. Jadi misalnya, kalau misalnya memang waktunya untuk mengerjakan tugas, kecuali ini waktunya memang ini ya, anak harus sekolah sama waktu untuk kuliah, kayak jam kuliahnya bersamaan. Ini mungkin akan lebih rumit karena
secara nggak langsung itu fokusnya ada dua. Kenapa nggak minta tolong sama partner ibu, ayah? Nah, maksudnya pasangan Anda ya. Jadi untuk sementara di jam yang Anda benar-benar sangat tidak bisa ditinggalkan, ini sebaiknya minta bantuan terhadap suami atau pasangan. Karena gimana pun untuk keluarga itu butuh teamwork. Jadi bukan hanya ibu yang memiliki tanggung jawab untuk harus mengasuh anak atau menemani anak saat itu. Jadi ibu harus tetap punya batasan di mana minta tolong untuk sama suami, atau misalnya mungkin bisa lebih fleksibel, atau mungkin kuliahnya untuk melihat laptop atau kerjakan tugasnya bisa digeser lagi nih waktunya. Atau ya itu, memang kita harus bukan memilih ya, tapi lebih ke menentukan prioritas kita. Mana yang bisa kita kerjakan lebih dulu, mana yang bisa kita hold. Waktu itu ada 24 jam. Jadi karena memang ini adalah tugas tambahan di luar peran utama, secara tidak langsung mungkin bisa mengerjakannya pada saat malam hari ketika anak sudah tidur, atau mungkin pada saat anak tidur siang, mungkin bisa ya, jadi kayak, oh no, waktunya ini. Atau mungkin diberi batasan, di mana anak diberikan permainan, jadi, nah, ibu lagi kuliah ya, jadi tolong jangan masuk ruangan ini, seperti itu. Jadi tetap harus buat batasan, dan itu sebaiknya dilakukan secara konsisten. Jadi misalkan jam berapa sampai jam berapa, ini secara tidak langsung kemungkinan besar kita pun akan kita pun akan mampu melatih diri kita untuk, oh ini adalah waktu untuk diriku, aku butuh itu untuk masa depan nanti, seperti itu. Jadi yang pertama, batasi diri bahwa nggak semua orang harus disenengin, karena kita nggak mampu untuk bisa menyenangkan semua orang. Kadang yang kita lakukan pun yang udah berusaha nyenangin aja tetap salah. Kemudian yang kedua, buat waktu atau schedule yang cukup konsisten gitu. Sama yang ketiga, mungkin nggak ada salahnya kok minta bantuan sama pasangan kita. Oke, Mbak Nisa, semoga menjawab Ibu Lia. Bagi waktu, bagi tugas, gitu, itu penting sekali ya, Mitra ya, gitu, untuk bisa tetap tercapai target-targetnya, baik target untuk mengurus anak ataupun target kuliah sendiri, seperti itu ya Mbak ya. Ya, berikutnya ada lagi pertanyaan dari Ibu Ayu Kartika. Di sini pertanyaannya adalah gimana ya caranya mengatasi pikiran-pikiran negatif yang suka tiba-tiba muncul, misalnya merasa sendirian, kesepian, kurang produktif, nggak mampu yang ini juga bikin jadi kurang bersemangat mengerjakan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan. Lalu kemudian, dan gimana caranya ya menghadapi kalau ternyata ada keluarga di rumah kita, ternyata merasa stres juga, sedangkan kita sendiri juga sudah dalam kondisi yang stres. Di-unmute dulu Ibu Mita. Ini dari Bu Ayu ya tadi yang ya, Bu Ayu Kartika. Oh iya, oke. Oke, pikiran-pikiran negatif ya. Ini sebenarnya perlu lagi kita telah ya. Pikiran negatif ini umumnya itu datang dari emosi negatif yang sudah lama bertumpuk. Jadi lama-lama berkembang pikiran-pikiran negatif. Dimana secara nggak langsung ini lama-lama memang mempengaruhi kepribadian kita secara nggak langsung juga. Nah, pikiran-pikiran negatif ini sebenarnya perlu ada yang tadi seperti 3 teknik yang sudah saya sampaikan. Ada identifikasi dulu, kemudian validasi, sama ekspresi. Nah, ketika pikiran-pikiran negatif tersebut muncul, utamanya kita perlu identifikasi dulu nih. Aku kenapa ya sampai punya pikiran seperti itu? Nah, lebih ditelaah lagi nih. Misalkan contohnya, kok aku kayak kesepian, aku kok merasa orang-orang itu kayak jauhin aku ya. Ini kan kalau konteks kesepian ya, karena kayak jauhin aku ya. Itu salah satu bentuk pikiran negatif. Kita perlu nih telah identifikasi emosi kita. Kenapa ya aku ngerasa, orang-orang kayak jauhin aku, kayak kesepian. Oh, aku sedih ya, atau mungkin aku marah ya. Nah, seperti itu. Jadi emosi-emosi dasar, atau mungkin aku kecewa ya. Jadi emosi-emosi itu kita perlu telah lagi identifikasi. Kemudian yang kedua adalah ketika saat itu muncul, bikin kayak semacam skala ya.
kesepianku skalanya 1 dari 10 itu kira-kira berapa ya? Oh, masih 3 kok ternyata. Atau mungkin lebih parah. Atau mungkin aku udah 8 nih atau 9. Aku udah rasanya tuh kayak orang-orang semua pergi dari hidupku. Nah, kayak gitu. Kayak agak, bisa dibilang kayak agak, gimana ya? Kayak udah emosional sekali ya. Ketika pikiran-pikiran negatif tersebut muncul, langkah pertama sifatnya sebenarnya kayak ini. Kayak lampu, apa kalau saya bilangnya kayak traffic emotion ya. Jadi kayak lampu merah. Jadi ketika pikiran itu negatif langsung muncul, kita langsung nih bayangkan lampu merah. Munculkan warna merah dan artinya itu stop. Stop pikiran itu bisa dengan mengatakan bahwa stop gitu ya. Kemudian redam diri kita, pikirkan sejenak, kenapa ya aku bisa mikir gitu? Coba gali lagi, apa yang bikin aku pikir kayak gitu ya? Oh, mungkin gara-gara di kantor atau mungkin di rumah orang-orang nyuekin aku kali ya, nggak balas-balas WA aku ya, jadi aku ngerasa kayak gini. Coba cari faktanya lagi. Emang bener ya? Jadi sebenarnya perlu bertanya sih, sebenarnya komunikasi juga. Emang bener ya karena mereka itu benci sama aku. Jadi harus yang pertama itu adalah stop, kemudian yang kedua adalah telah lagi apakah pikiran-pikiran negatif kita ini berdasarkan sesuai fakta. Yang ketiga, coba untuk ambil semacam pikiran positif ya. Jadi kayak misalkan, oh mungkin mereka sibuk, oh mereka mungkin sedang melakukan hal-hal yang mereka suka kali ya, jadi nggak sempat balas WA aku. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya pikiran negatif itu awalnya, sifatnya tuh berkembang ya. Kalau nggak di stop, itu terus-terusan akan seperti bentuknya tuh kayak, mungkin kalau fisik mirip kanker. Nah, itu secara nggak langsung, itu ternyata merusak diri kita dari dalam. Gitu. Jadi baiknya terapkan yang pertama sifatnya seperti traffic emotion itu, kemudian lebih banyak afirmasi diri secara positif. Misalkan, setiap pagi, kayak misalkan, apa ya namanya, terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah masih bisa bernafas. Oh ternyata wajah saya masih mulus, atau misalkan oh terima kasih Tuhan saya masih bisa melihat. Atau mungkin malamnya kita bisa membuat semacam gratitude journal gitu ya. Itu ternyata lebih meningkatkan pikiran-pikiran positif dibandingkan pikiran negatif. Tuh. Semoga menjawab ya. Lalu pertanyaan keduanya nih Mbak Mita, gimana caranya kalau ternyata ada keluarga di rumah kita ternyata merasa stres juga, sedangkan kita sendiri juga udah stres? Oke, jadi keluarganya sendiri ternyata sudah merasa stres. Jadi keluarganya stres, sementara kita sendiri juga lagi stres nih gitu. Itu gimana caranya untuk menghadapi keluarga? Jadi yang utama sebenarnya adalah, ini kan keluarga merasa stres ya. Ini sebenarnya sudah bentuk labeling yang pertama. Itu sebenarnya juga salah satu pikiran negatif nih. Itu sebenarnya kita juga udah harus batasin diri kita. Misalkan melihat keluarga mungkin udah lebih sering uring-uringan ini. Sebenarnya utama adalah bukan buat jarak ya, tapi lebih ke beri mereka ruang gitu loh. Jadi kita juga butuh ruang untuk diri kita juga harus beri ruang terhadap orang lain. Jadi sebenarnya fokusnya adalah kita nggak mungkin bisa nyenengin semua orang. Jadi fokus sama diri kita dulu, baru kita bisa mungkin berusaha untuk intervensi ke orang lain ya. Tapi bagaimanapun untuk merubah orang lain itu sangat sulit sendiri. Kalau mereka emang sebenarnya niatnya emang nggak pengen berubah, tapi kalau diri sendiri kan sebenarnya dasarnya masih bisa kita tingkatkan, atau mungkin ada yang bisa kita kendalikan dari diri kita. Kalau orang lain kan kita susah nyuruh orang berubah juga. Kalau emang loh aku nggak kenapa-napa, nah berarti kan kembali lagi. Artinya mungkin keluarga stres itu jangan-jangan itu pikiran negatif kita, bukan kenyataannya gitu. Jadi kembalikan lagi faktanya. Oke, jadi kuncinya adalah kita harus bisa tenangkan diri kita dulu, baru kita bisa melepaskan semuanya gitu ya, Mbak ya? Iya. Oke, ada lagi waktu kita tinggal 5 menit lagi nih untuk sesi hari ini. Kalau misalnya nggak ada, mungkin saya close gitu, maksudnya saya tutup saja pertemuan hari ini. Sebentar ada chat. Oh, jawaban dari Mbak Ayu, terima kasih Mbak katanya. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin saya close pertemuan hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga apa yang rekan-rekan berikan kepada orang-orang di luar sana bisa memberikan manfaat buat mereka.
segala bentuk amalan dan ibadah rekan-rekan mudah-mudahan akan segera dibalas dengan ganjaran yang lebih tinggi daripada apa yang telah teman-teman keluarkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Oke, kesimpulan dari hari ini itu saya akan menggarisbawahi bahwa sebenarnya untuk bisa lebih sehat mental sebenarnya balik lagi ke dalam diri kita sendiri gitu. Maksudnya gimana kita bisa mengidentifikasi apa yang sedang kita rasa, lalu kemudian kita validasi perasaan itu, lalu kemudian baru kita action gitu. Sementara kalau kita menolongin orang lain itu tentu saja kita harus mengosongkan gelas kita dulu ya gitu, supaya kita bisa mengisi gelas kita dengan air yang baru gitu, sehingga pun juga kita bisa nanti pada akhirnya bisa membantu orang lain yang sedang membutuhkan kita. Kalau saya boleh mengutip sedikit gitu, jadi beberapa waktu yang lalu saya ditegur sama teman saya bahwa kalau menolongin orang lain itu kamu itu harus bisa perhatiin dulu diri kamu sendiri gitu. Maksudnya nggak apa-apa kok kalau kamu lagi nggak oke, nggak usah memaksakan untuk nolong orang lain gitu. Karena kalau misalnya kamu memaksakan, tentu saja kamu pasti akan mencelakai orang lain. Mungkin ini bisa juga diterapkan itu sebelum kita menggadang-gadangkan ke orang lain harus sehat mental, mungkin kita harus memastikan dulu kitanya itu sehat mental atau tidak. Seperti itu ya, rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri perjumpaan kita hari ini. Semoga kita bisa memiliki kesempatan berikutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Insa. Terima kasih peserta yang hadir hari ini. Sama-sama Mbak Mita.